Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu guru pegawai negeri sipil, di mana di tahun 2024 tahun ini ada kabar gembira menyapa Bapak Ibu. Yang mana kabar gembira ini itu beralamat untuk Bapak Ibu guru. Nah, di sini disampaikan bahwa tunjangan kinerja 80% untuk Bapak Ibu guru di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia disampaikan bahwa disetujui oleh Kemenpan RB. Persoalan mengenai hal ini tentunya merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu guru yang sertifikasi dan juga non-sertifikasi. Informasinya yaitu tentang persetujuan Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai tunjangan kinerja aparatur sipil negara Kementerian Agama RI. Jadi 80%. Itu disetujui oleh Menpan RB Bapak Ibu. Segini nominal yang cair sebelum dikabulkan Sri Mulyani. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana setelah disetujui oleh Menpan RB dan seterusnya nantinya bagaimana realisasinya. Untuk itu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara, termasuk para guru di wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Ortala Kementerian Agama Kemenak, Nurudin, menyatakan saat ini pihaknya sedang memproses penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di jajaran kementeriannya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu dengan upaya yang dilakukan oleh bidang Ortala ini, maka itu jelas bahwa akan menuju pada realita di tahun 2024 tahun ini. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah merupakan satu kabar bahagia bagi seluruh Bapak Ibu ASN di wilayah Kemenak RI. Menurut Nurudin, telah ada proses persetujuan dari Kementerian Pan RB terkait penyesuaian tukin pegawai Kemenak dari semula hanya 70% menjadi 80%. Ia juga berharap bahwa persetujuan dari Kementerian Keuangan akan segera terbit dan tahun ini tukin pegawai Kemenak bisa disesuaikan menjadi 80%. Selain itu, peraturan terkait tukin ASN Kemenak tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 30 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan. Jadi ada dasarnya Bapak Ibu ya, ini ternyata sejak 5 tahun yang lalu, yaitu tepatnya Peraturan Presiden nomor 130 tahun 2018 mengenai tunjangan kinerja atau tukin pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari 17 kelas jabatan. Berikut ini besaran tunjangan kinerja aparatur sipil negara Kementerian Agama RI yang berlaku saat ini dan akan cair bulan depan sebelum kenaikan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tetapi sukacitanya Bapak Ibu karena memang ini akan diasesikan. Buktinya Kementerian Pan RB Abdullah Azwar Anas sudah menyetujui hal ini. Kelas jabatan 17 sebesar 29.085.000, kelas jabatan 16 20.695.000, kelas jabatan 15 14.721.000, kelas jabatan 14 11.670.000, kelas jabatan 13 8.562.000, kelas jabatan 12 7.271.000,
Kelas jabatan 11, 5.183.000. Kelas jabatan 10, 4.551.000. Kelas jabatan 9, 3.781.000. Kelas jabatan 8, 3.319.000. Kelas jabatan 7, 2.928.000. Kelas jabatan 6, 2.702.000. Kelas jabatan 5, 2.493.000. Kelas jabatan 4, 2.350.000. Kelas jabatan 3, 2.216.000. Kelas jabatan 2, 2.089.000. Dan kelas jabatan 1, 1.968.000. Ini cukup besar Bapak Ibu, cukup lumayan untuk mensejahterakan para aparatur sipil negara di naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu juga Nurudin juga mengungkapkan bahwa indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama 2023 tercatat meningkat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan pada tahun lalu indeks RB bahkan ini mencapai 78,18. Ya, itu indeks RB Kemenak mencapai 78,18. Menurutnya, kenaikan indeks RB tersebut tidak terlepas dari ikhtiar bersama Satuan Kerja atau Satker Kementerian Agama untuk terus membenahi tata kelola birokrasinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya Satuan Kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Nah, tentunya dengan hal tersebut Bapak Ibu, maka ini akan menumbuhkan ya persentase kenaikan kesejahteraan bagi Bapak Ibu aparatur sipil negara khususnya di wilayah Kementerian Agama RI. Lebih lanjut, ia berharap minimal ada 125 satker berpredikat WBK pada 2024 ini. Tentunya kalau ini ada, berarti di 125 satker ini tentunya itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk kenaikan kesejahteraan. Salah satunya adalah tunjangan kinerja atau TUKIN. Jadi adapun prosesnya, penilaian pendahuluan telah dijalankan pada awal Januari 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi 125 satuan kerja yang memenuhi syarat awal. Kemudian, pada tahun 2024, pihaknya menargetkan indeks RB Kemenak sebesar 82,00%. Jadi ini akan meningkat Bapak Ibu, itu harapan. Nah, jadi tidak hanya itu saja. Kabar baik lainnya juga disampaikan Kemenak Yakut ya, yakni sebanyak 98.972 guru akhirnya menerima SK Inpasing usai menunggu 12 tahun ya. 98.972 guru akhirnya menerima SK Inpasing usai menunggu 12 tahun. Jadi sudah lama ditunggu Bapak Ibu ya, akhirnya terbit juga. Kemudian untuk pertama kalinya Kementerian Agama di 2023 juga ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif yang menyampaikan bahwa prestasi tersebut adalah milestone luar biasa. Ia juga menghimbau untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi serta menjunjung keterbukaan informasi yang merupakan amanat undang-undang. Gus Yakut mengatakan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang sudah bekerja keras mewujudkan misi bersama melayani umat beragama dengan sebaik-baiknya. Selain itu, menjelang pemilu 2024, ia secara khusus mengatakan dua pesan kepada keluarga besar Kementerian Agama. Yang pertama, yakni setiap ASN Kementerian Agama diminta menjadi perekat masyarakat dan aktif menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah setiap ASN Kemenak diminta tetap bekerja optimal melayani umat beragama dan jangan beri celah kepada pihak-pihak tertentu mendiskreditkan pihaknya dan mengambil keuntungan politik pada masa kampanye ini akibat ketelodoran atau kelalaian.
Itulah informasi Bapak Ibu. Demikian informasinya. Selamat karena Tukin untuk ASN di wilayah Kemenak ini sah akan naik 80%, dari 70% ke 80%, termasuk para guru ASN wilayah Kemenak. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.